Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Triarifani dengan NPM 2214051075. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai struktur tumbuhan. Di presentasi yang akan saya sampaikan ini, saya akan menyampaikan tentang apa itu tumbuhan, struktur tumbuhan atau organ tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Apa itu tumbuhan? Jadi tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki klorofil sebagai media untuk membuat makanan dan berfotosintesis. Tumbuhan juga termasuk ke dalam kingdom Plantae. Jadi dia mempunyai klorofil atau zat hijau yang berguna untuk membuat makanan sendiri atau autotrof. Kemudian struktur tumbuhan. Nah, di sini ada organ-organ tumbuhan, terdapat akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi dalam satu pohon ini, dalam satu bagian tumbuhan itu pasti terdapat akarnya, batangnya, daunnya, bunga, dan buah. Untuk akar sendiri, fungsi akar adalah menyerap air dan zat hara, memperkokoh berdirinya batang, menyimpan cadangan makanan, alat perkembangan vegetatif, tempat melekatnya tumbuh-tumbuhan pada tanah atau substrat tempatnya. Jadi dengan adanya akar, tumbuhan akan berdiri dengan kokoh karena akar sendiri salah satu fungsinya adalah memperkokoh berdirinya batang. Setelah itu, selanjutnya ada yaitu sistem perakaran, yaitu ada sistem akar tunggang, serabut, dan adventif. Untuk sistem akar tunggang, yaitu terdiri atas sebuah akar besar dan beberapa cabang dan ranting akar. Akar berasal dari perkembangan akar primer biji yang berkecambah. Perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan yang dikotil. Untuk serabut, dia itu terdiri dari sejumlah akar-akar kecil, ramping, dan dia termasuk akar yang monokotil. Untuk akar adventif sendiri, yaitu merupakan akar yang tumbuh dari setiap bagian tumbuhan dan bukan akar primer. Misalnya akar yang keluar dari umbi batang, akar yang keluar dari batang atau cangkokan. Untuk struktur akar, seperti yang ada di gambar, di sini ada epidermis, korteks, endodermis, dan perisikel. Untuk epidermis, yaitu adalah pelindung dan penerus air ke dalam akar. Terdiri dari atas lapis sel dan tersusun rapat atas rongga antar sel. Sel epidermis, dia tuh dindingnya tipis dan terletak di dekat ujung akar, mempunyai beberapa bulu akar untuk memperluas bidang penyerapan. Untuk korteks, fungsinya itu adalah pertukaran zat dan tempat cadangan makanan. Terdiri atas beberapa lapis sel yang berdinding tipis dan tidak banyak ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran zat. Di sini ada endodermis juga yang berfungsi sebagai mengatur keluar dan masuknya bahan dari akar, yang dia tuh dindingnya tebal yang berlapiskan zat gabus. Dan yang terakhir ada stele atau silinder pusat yang terdiri dari perisikel, xilem, dan floem. Oke, selanjutnya yaitu ada batang. Batang yang di sini mempunyai fungsi sebagai alat transportasi zat makanan dari akar ke daun dan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, terus alat perkembangbiakan vegetatif, menyimpan cadangan makanan, dan tempat tumbuhnya daun, cabang, dan bunga. Untuk strukturnya sendiri, di sini ada epidermis, korteks, endodermis, sama seperti yang akar, di sini juga ada stele. Epidermis ini fungsinya untuk melindungi jaringan yang di bawahnya. Korteks itu kulit pertama dan tersusun atas jaringan kolenkim. Di korteks ini sendiri, makin dalam itu tersusun jaringannya, ada jaringan parenkim ya tadi. Terus yang di bawahnya ada endodermis, yaitu kulit dalam yang menjadi pemisah antara korteks dan stele. Di tumbuhan Angiospermae, di endodermis ini mengandung zat tepung, tapi pada endodermis Gymnospermae dia tidak mempunyai zat tepung. Dan yang terakhir ada stele atau silinder pusat, yaitu lapisan terdalam batang.
Di dalam stela ini mempunyai ikatan pembuluh, yaitu yang di dalamnya terdiri dari xilem dan floem. Untuk selanjutnya yaitu ada daun. Daun sendiri berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, tempat menyimpan bahan makanan, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, terus alat evaporasi atau penguapan, respirasi yaitu melalui stomata, dan menyerap energi cahaya matahari untuk membantu membuat makanan itu tadi yang berfotosintesis tadi. Di sini struktur daun ada epidermis, mesofil, dan ikatan pembuluh. Di epidermis terdapat lapisan kutikula pada daun dan juga stomata. Kutikula ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan yang terlalu besar. Dan kalau untuk stomata ini fungsinya untuk pertukaran gas. Dan di sini ada mesofil, yaitu terdiri dari jaringan palisade yang mempunyai banyak kloroplas dan jaringan bunga karang atau spons. Dan di sini juga ada ikatan pembuluh yang berfungsi untuk membentuk tulang daun, yang di tulang daun itu terdiri dari xilem dan floem. Selanjutnya ada bunga. Fungsi bunga sendiri yaitu adalah alat pembentuk sel kelamin yang nantinya akan menghasilkan buah. Di sini ada mahkota, terus kelopak, dasar bunga, bakal biji, tangkai bunga. Di sini ada kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik. Pembagian bunga, di sini ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Untuk bunga lengkap sendiri itu ada perhiasan bunga dan alat pembiak. Di perhiasan bunga ini termasuk ada kelopak bunga, mahkota bunga, terus ada perigonium, itu terdiri dari bunga yang memiliki tadi kelopak bunga dan mahkota bunga. Di sini ada alat pembiak, yaitu alat berkembang biak, maksudnya yaitu ada pistilum atau putik dan stamen, yaitu benang sari. Di sini adalah bunga yang tidak lengkap, yaitu bunga yang telanjang, yaitu yang tidak memiliki perhiasan, dan bunga mandul yang tidak memiliki alat kembang biak, seperti benang sari dan putik tadi. Terus untuk kelengkapan alat perkembangbiakan, di sini ada 4, yaitu bunga biseksual, yaitu bunga yang sempurna, yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik. Bunga uniseksual itu bunga yang hanya memiliki satu saja, yaitu entah itu dia memiliki benang sari saja atau putik saja. Terus selanjutnya ada bunga jantan yang hanya memiliki benang sari dan bunga betina yang hanya memiliki putik. Selanjutnya di sini ada buah, yaitu macam-macam buah, yaitu ada buah tunggal, buah agregat, dan buah majemuk. Buah tunggal sendiri yaitu buah yang dibentuk oleh hanya satu bakal buah. Contohnya itu buah mangga dan buah pepaya. Buah agregat ini buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga, yaitu bunga murbei atau itu beri-berian. Yang terakhir ada buah majemuk, yaitu buah yang berganda, yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga, contohnya buah nanas, nangka, dan lain sebagainya. Untuk pembuatannya sendiri, dari yang bunga tadi, untuk jadi buah ini ada prosesnya, yaitu yang pertama, melekatnya serbuk sari di atas kepala putik, selanjutnya terjadi penyerbukan, pembuahan, bakal buah dan biji berkembang menjadi buah. Nah, biji yang mengandung embrio atau lembaga berfungsi sebagai alat perkembangan bagi tumbuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.